Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin al-kurama, sayyidi wa sadati rahimakumullah. Kang kula hormati Bapak Nona Al-Hafidz, Ketua JGHNU Kota Salatiga lan sedaya jajaran pengurusipun, Bapak Ibu, Bapak-bapak Kiai, Ibu Nyai kang boten saged kawula sebat setunggal punapa setunggal. Ibu Bapak rahimakumullah. Pertama monggo kula panjenengan sami ngaturaken puja-puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kanikmatan. Lan kanikmatan ingkang paling ageng nggih menika nikmat iman, Islam lan ihsan. Monggo kula panjenengan sadaya ikraraken kanthi kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih sholawat dan salam kita haturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan lan sedaya keluarga pikantuk syafaat bijak ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu bapak rahimakumullah, teng mriki kawula badhe matur sekedhik nggih menika babagan ingkang berkaitan dengan ulumul Quran. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika wonten ing surat Al-Hijr ayat 9 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ingkang artosipun kirang langkung, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu bukan kalam dari manusia, bukan buatan manusia, bukan hasil kalam manusia siapapun orangnya. Al-Quran ini adalah kalamullah. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwasanya Al-Quran itu abadi. Dan Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi bukan makhluk seperti halnya manusia, hewan, atau makhluk gaib dan yang lain-lain. Karena semua makhluk itu suatu saat akan binasa, suatu saat akan rusak, suatu saat akan berubah. Nah, inilah perbedaannya dengan kalam Allah, di mana Al-Quran itu tidak ada perubahan dan tidak diperkenankan adanya perubahan walau sedikit pun. Dari sini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lalu akhirnya meyakini bahwasanya Al-Quran itu sebagai kalamullah ini sifatnya azali, seperti halnya Allah. Karena Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, Allah tidak akan pernah hancur, maka Al-Quran juga tidak akan pernah hancur. Allah tidak akan pernah musnah, Allah tidak akan pernah mati, maka Al-Quran itu juga sama, tidak akan musnah, tidak akan mati. Nah, Al-Quran yang sudah diterima oleh Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah turun secara sempurna lebih dari 1400 tahun yang lalu. Maka tidak ada dan tidak diperkenankan adanya perubahan walau sedikit pun. Bapak Ibu rahimakumullah, kula panjenengan sampun mangertos di dalam ulum Quran itu ada istilah lahan. Ada lahan khofi, ada lahan jali. Dua lahan. Lahan itu artinya salah. Lahan khofi itu artinya adalah salah, tetapi dalam bidang bacaan yang tidak merubah
isi atau makna dari Al-Qur'an. Niku biasanya hukum tajwid lahan khofi ini. Harusnya gunnah tidak dibaca gunnah. Harusnya dibaca katakanlah yang panjang 5 harokat, dia mungkin baca 2 harokat. Ini namanya lahan khofi. Tapi ini tidak merubah makna apapun dari isi Al-Qur'an. Nah, lahan yang kedua adalah lahan jali yang jelas. Kesalahan ini jelas dan nyata, dan ini merubah dari makna Al-Qur'an, makna ayat-ayat Al-Qur'an. Lahan jali ini banyak sekali. Contohnya satu, lupa. Jadi ada potongan kata tertentu atau potongan ayat lupa, tidak terbaca atau tidak dibaca. Lahan jali. Yang kedua adalah kesalahan dalam pengucapan sehingga lisannya mohon maaf kurang fasih, fasohahnya kurang sehingga merubah kata. Huruf fa dibaca sa, itu akhirnya merubah makna. Shin dibaca sin, za dibaca ya, gitu. Itu akhirnya merubah makna. Karena dari huruf-huruf tersebut bila mana dirangkai bisa menjadi perubahan makna. Nih kata-kata. Jadi salah satu titik ataupun salah dalam fasohah membaca di makhorijul huruf tersebut itu juga bisa mengakibatkan lahan jali. Bapak Ibu rahimakumullah. Bila mana kesalahan ini mboten disengaja, sebetulnya tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa. Tidak ada salahnya bagi orang yang memang tidak disengaja. Istilahnya pun tasih tahap belajar, tasih santri, tasih ngaos kepada para kiai, para asatid, ini masih diperbolehkan. Bukan diperbolehkan, dimaklumi. Masih dimaklumi karena dirinya masih tahap belajar. Ananging mengatakan bahwa itu disengaja, istilahnya pun sehingga dirinya itu sudah paham bahwa harusnya huruf sa ya diwaca sa, cuman dirinya tidak mau belajar dan berlatih mengucapkan huruf sa katalah yang benar. Nah ini akhirnya menjadi betul-betul lahan jali. Lahan jali. Bapak Ibu rahimakumullah. Ayat yang sampun kaula waos itu kan Allah ternyata menggunakan domir nahnu. Nahnu itu jamak kami, mutakalim tapi jamak. Maksudnya apa? Kamilah yang menjaga Al-Quran itu ternyata bukan hanya Allah belaka yang menjaga Al-Quran. Bukan hanya Allah satu-satunya yang menjadi penjaga Al-Quran, tetapi Allah juga bersama dengan yang lain. Siapa itu? Dalam tafsirnya Imam Suyuti menyebutkan Allah, lalu malaikatnya, Rasulullah, dan para penghafal Al-Quran. Jadi hufadzul Quran, hafidh Al-Quran itu termasuk para penjaga Al-Quran. Menjaga seperti halnya zaman dahulu kala. Ketika zaman Nabi Muhammad itu belum ada mushaf. Belum ada mushaf sing tertulis dijilid jadi satu niku dereng enten. Karena zaman rumiyin menika yang namanya orang Arab itu pada zaman dahulu kala memang perlu dimaklumi kang saged membaca dan menulis niku tidak semua sahabat bisa. Tetapi rata-rata kecerdasannya sangat tinggi. Jadi melalui pendengaran, nak metode sakniki namanya simaah, mendengarkan lalu dihafalkan, dengarkan hafalkan, dengarkan hafalkan, ngoten terus. Wis kados lare-lare menawi teng RA teng TPQ ngoten niku. Anak-anak RA, anak TPQ itu ya belum bisa membaca alif ba ta sa mungkin, tetapi karena diperdengarkan terus menerus maka bisa hafal surat-surat pendek. Surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas terus bisa hafal. Karena apa? Metodenya yang pertama adalah simak. Ini metode paling kuno dalam menghafalkan Al-Quran. Mendengarkan lalu dihafal. Terus metode ini juga diperkuat karena karakter budaya zaman dahulu adalah
budaya lisan. Orang Arab itu lebih dominan atau lebih terbiasa menggunakan budaya lisan daripada tulisan. Jadi bukti-bukti tertulis itu bila dicari mungkin akan sangat sulit. Tetapi melalui lisan itu paling banyak. Tapi bisa dibuktikan bahwa bukankah Al-Quran itu juga diriwayatkan secara mutawatir. Kalau diriwayatkan secara mutawatir berarti sudah ada jaminan bahwa orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu akan saling menjaga hafalan satu dengan yang lain. Contohnya pripun, nggih kados ngeten iki kula panjenengan sedaya ketika sedang deres, lalu akhirnya mohon maaf bila mana ada satu yang salah, satu yang lupa, satu yang keliru, maka yang lain akan benar, yang lain akan mentasih, akan membantu benar. Nah ini memang cara yang memang sejak dulu kala sudah ada. Bapak Ibu rahimahullah, ada peranan manusia dalam menjaga Al-Quran, yaitu lewat satu golongan tadi, yaitu hafid dan hafidun. Orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, laki-laki atau perempuan, maka dirinya sudah termasuk menjaga Al-Quran. Berikut Pak, dengan orang yang telah menulis. Lainnya Pak Apuntan, tulisan itu bila kita telah berhasil memiliki mushaf Al-Quran atau membeli atau diberi atau bagaimanapun cara yang kita memiliki, niku belum termasuk yang dimaksudkan dalam wa inna lahu lahafidun, yaitu menjaga Al-Quran. Karena yang kita beli itu adalah mushafnya, dan mushaf itu isinya adalah Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran itu sanes kertasnya, bukan kertasnya, bukan jilidannya yang sudah jadi buku niku sanes. Niku adalah mushaf, tapi isinya yang dimulai dari juz pertama Al-Fatihah, juz terakhir 30 itu adalah surat An-Nas, dan itu adalah Al-Quran. Bapak Ibu rahimahullah. Namun demikian ternyata dalam sejarah ini kathah yang banyak orang-orang yang meragukan apa? Kalau memang Al-Quran itu dijaga, apakah Al-Quran itu asli? Sudah 1400 tahun lebih, masa sih tidak ada yang berubah sama sekali? Lalu ini istilahnya dicarilah penelitian, mungkin ada perbedaan. Kita bisa menemukan satu kitab namanya Al-Masahif, Ibnu Abi Dawud As-Sijistani. Di kitab Al-Masahif niku tertulis riwayat-riwayat dari para sahabat yang telah pernah menuliskan mushaf-mushaf pribadi, dan itu berbeda. Ya ada perbedaan. Perbedaan itu mboten kathah. Karena yang bisa menulis di antara kalangan para sahabat niku mboten kathah. Lah di antara mereka hampir mayoritasnya adalah menghafal Al-Quran. Lalu akhirnya menuliskan mushaf secara pribadi, inisiatif pribadi. Dalam sejarah, khalifah dari Khulafaur Rasyidin yang pernah memerintahkan atau menginisiasi dalam penulisan Al-Quran cuma dua, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Utsman bin Affan. Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu pun atas usulan dari Umar bin Al-Khattab, pada waktu itu. Terus yang kedua, zaman Utsman bin Affan, itu peristiwanya berbeda karena latar belakangnya itu bukan karena untuk mengumpulkan dari bukti-bukti yang Al-Quran riyen itu ditulis di benda-benda yang non kertas. Ning niku bisa dipahami karena zaman dulu perdagangan Arab niku jarang sampai ke negara-negara penghasil kertas. Contohnya sih, ketika Nabi Muhammad rumiyin memerintahkan uktub hadza an hadza, tulislah ayat ini di sini, di sini, di sini. Nah akhirnya para sahabat yang bisa nulis niku
niku mencari media untuk nulis itu ya sedapatnya, tapi nggak ada yang berupa kertas. Ada di kayu, ada di lempengan batu. Yang paling banyak itu di daun. Daun kurma itu ada belara istilahnya. Seperti daun belara itu atau daun kurma dan pelepahnya, pelepah kurma yang paling banyak di sana. Nah, kalau ini tidak disatukan pasti akan sangat sulit membacanya. Lalu akhirnya disatukanlah, digawe urutan dengan bekal hafalan yang sudah dihafalkan. Lalu ada bukti tulisannya. Zaid bin Sabit pertama mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran, hasilnya adalah satu mushaf, baru satu. Itu yang dipegang oleh yang disimpan oleh Khalifah Abu Bakar. Dilanjutkan disimpan oleh Umar bin Khattab meninggal, disimpan oleh anak perempuannya yaitu Hafsah. Ketika Hafsah telah menyimpan mushaf Al-Quran dari ayahnya, lalu akhirnya Utsman bin Affan menemui suatu fenomena yang berbeda, yaitu perbedaan bacaan Al-Quran. Tapi ini bukan qiraat sab'ah, ini bukan perbedaan qiraat sab'ah, ini suatu hal yang lain. Penyebabnya ada dua faktor. Pertama adalah mushaf para sahabat, mushaf pribadi yang ternyata berbeda. Yang kedua adalah karena makin banyak orang yang masuk Islam dari wilayah-wilayah yang baru. Makin lama Islam makin luas. Jazirah Arab sudah masuk, lalu meluas sampai ke Persia, meluas sampai benua Afrika, meluas sampai di Eropa Timur, di Eropa Selatan. Dan orang-orang tersebut tidak berbicara menggunakan bahasa Arab. Tentunya sulit bagi orang-orang tersebut untuk membaca Al-Quran. Ada sebuah perselisihan di mana seorang imam itu disalahkan oleh makmumnya gara-gara bacaan Al-Qurannya berbeda. Gara-gara bacaan Al-Qurannya berbeda, lalu imam tersebut disalahkan oleh makmumnya. Maka Utsman bin Affan lalu akhirnya membentuk sebuah tim, dan tim tersebut dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Dan metodenya yang digunakan adalah bila mana terjadi perselisihan, tetap yang dipakai adalah pakai dialek atau lahjah Quraisy. Karena memang Al-Quran itu pertama kali turun dengan menggunakan lahjah Quraisy. Akhirnya mushaf ini yang digunakan sampai sekarang, sampai kita baca itu namanya mushaf Utsmani. Karena Utsman bin Affan meminta mushaf para sahabat yang lain diminta dikumpulkan lalu dimusnahkan, dibangun, agar tidak terjadi perselisihan. Ini pernah ditemukan dalam riwayat kitab Al-Masahif, dituliskan Ali bin Abi Thalib pernah menulis sebuah mushaf Al-Quran. Lalu mushaf Al-Quran itu diminta oleh Utsman bin Affan. Ternyata ada perbedaannya. Perbedaannya adalah di mushaf Ali bin Abi Thalib itu tidak memuat 3 surat, kurang 3 surat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ternyata beliau belum selesai dalam menuliskan mushaf tersebut. Terus ada lagi yang tidak kurang, malah ditambah. Abdullah bin Abbas adalah seorang mufasir Al-Quran dari kalangan sahabat. Beliau menuliskan tafsiran Al-Quran tapi jadi satu dalam mushafnya. Jadi satu, sehingga bertambah tebal, bertambah banyak, karena dikiranya ayatnya bertambah. Lah ini ternyata tambahan-tambahan tersebut itu bukan ayat Al-Quran, tetapi adalah tafsiran. Cuman beliau tidak memisahkan di kitab yang lain, dijadikan satu. Nah ini yang dikira oleh orang-orang, dikhawatirkan bila mana orang-orang para pengikut beliau itu meyakini itu mushaf yang benar, pasti akan terjadi perselisihan. Maka diminta oleh Utsman mushaf-mushaf yang lain itu diminta dikumpulkan lalu dimusnahkan, sehingga tinggal mushaf Utsmani yang menjadi standar sampai sekarang ini, yang sampai kita baca ini. Dan ini bisa dibaca dengan 7 qiraah, dengan qiraah sab'ah yang mutawatir.
ditambah 3 qiraah lagi yang masyhur, di jumlahnya 10. Ya sampai 10 qiraah. Karena dulu nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Ya, masih bisa dimungkinkan untuk dibaca dengan 10 qiraah tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah. Utsman bin Affan lalu menggandakan mushaf ini disebar ke berbagai wilayah. Syam dikasih 1, Yaman dikasih 1, lalu Afrika yaitu Mesir dikasih 1, lalu Persia itu dikirimi 1 lagi di Hijaz yang beliau simpan sendiri. Ini yang akhirnya menjadi standar. Dengan demikian, inilah yang dimaksud bahwasanya Al-Quran tidak menerima tidak ada perubahan sama sekali, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Yang disengaja oleh orang-orang ataupun yang tidak disengaja karena mungkin dirinya belum mampu, ini akan selalu terjaga. Dengan demikian, betul firman Allah dalam surat Al-Hijr tersebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga. Nah, kalau kita cekap mekaten, Bapak Ibu rahimakumullah, sekedhik ingkang saged kawula aturaken mugi enten manfaatipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afil abdani wa shifaiha wa ila bisri wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa hidayah wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'al wa taqabbal wa silata wa tabarra'na minal Qur'anil 'azim. Wa ma hallalna wa sabbahna mustaghfarna wa ma hamidna wa shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah la habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in kiram thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin musannifin al mukhlisin malaikatul muqarrabin jami'u sufiyina ma kana min masharikil ardi ila magharibiha barriya wa bahriya sulalabaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina masyayikhina masyayikhina wa jiranina wa li ashabina wa liman lahum haqqun alaina ajma'in wa nakhusu sallallahu dzukira asma'uhum wa ala alihim wa ala silsilatihim wa usulihim wa furu'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufaril niran. Allahumma fa' darajatihim wa kaffir sayyi'atihim wa dhif hasanatihim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa basatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa nafiatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wa lafa'an 'indal hisab. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.